Seru sekali ya mendapat kegiatan yang ada di rumah. Dari tadi tuh saya terus melihat, wah keren banget Mbak Rica ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Yunda. Tadi ya, ini sempat dengar terkait aktifnya Yunda dalam pergerakan atau sebuah komunitas perempuan ya. Apalagi melihat CV-nya Yunda ini termasuk salah satu ASN di Kementerian P3A. Saya lihat di CV-nya kemarin tuh. Nah, saya juga memiliki keinginan atau minat yang sama di dalam pergerakan perempuan. Nah, saya ingin mengulik nih Yunda dari sisinya, dari pandangannya Yunda. Hal apa saja yang membuat Yunda tertarik nih, sehingga Yunda terlibat dalam Kementerian P3A atau komunitas-komunitas perempuan, terus sehingga Yunda tertarik menjadi salah satu orang yang ingin mengawal isu-isu perempuan dan anak misalnya. Oke. Sedikit saya jelaskan ulang ya, di Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Kementerian PPPPA. Itu yang saya bilang ASN dan saya resign sebetulnya Karini. Gitu. Jadi itu istilahnya pekerjaan saya sebelum saya resign. Jadi dulu saya ASN di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun karena harus ikut suami, harus mengurus anak-anak, saya resign. Tapi ternyata ya itu mungkin sudah garis tangan Allah juga gitu ya yang digariskan ke saya. Ternyata walaupun keluar dari kementerian, saya masuk komunitas. Di komunitas perempuan, alhamdulillah saya ditunjuk untuk jadi leader, salah satu leader di mungkin namanya unitnya atau anak komunitasnya lah istilahnya gitu kan. Nah, jadi benar gitu, masih terlibat di pemberdayaan perempuan gitu. Apa sih yang melatar belakangnya atau apa yang bikin semangat untuk ini? Yang pertama sih karena saya juga merasakan manfaat dari saya ada di komunitas, saya mendapatkan banyak hal positif dari komunitas. Mungkin ini saatnya saya mengembalikan, istilahnya itu saya mau menjadi orang-orang yang memberdaya, menjadi orang-orang yang membantu perempuan lain yang saat masuk komunitas merasa, ih iya ya aku dapat ini di komunitas, ih aku ternyata bisa ini, oh ternyata ini ya, oh ternyata itu ya gitu. Jadi karena saya mendapatkan mendapatkan keuntungan, mendapatkan suasana yang positif gitu ya di komunitas, sehingga akhirnya kan kita kalau dikasih, kita pengennya ngasih balik kan gitu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang gitu. Saya ingin mengajak para perempuan tidak hanya menjadi objek berita, tetapi juga menjadi subjek atau menjadi pembuat media, membuat berita baik. Sebetulnya kita media, saya tuh di bidang yang sama nih, sama Kak Rini ya. Kalau Kak Rini di Edarinfo, saya itu di IPedia Berita Baik. Itu sama, sebuah platform media juga yang based on komunitas, yang isinya nih Kak Rini, para emak-emak semua. Kebayang nggak emak-emak tapi bikin program YouTube, bikin program radio, ngelola web. Tadi ada temen tim web saya juga masuk di sini, Kak Ima. Terus juga dia ngelola konten gitu. Dan kita nggak cuman ada misalnya di Makassar atau di mana, kita tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri gitu. Jadi kayak apa yang melatar belakangnya? Karena saya mendapat banyak kemudahan, banyak keseruan di komunitas. Ini saatnya saya mengembalikan semuanya. Ini saatnya saya juga mengajak semuanya untuk ayo mau dapat juga nggak kayak saya, ayo ikut yuk gitu, atau ayo mau belajar juga nggak sama kayak saya belajar di sini, yuk ikut belajar yuk gitu. Jadi sekarang saatnya saya nih yang mengajak orang, saya yang memberdayakan, saya yang mungkin
mengajak teman-teman tim saya juga untuk meningkatkan kualitasnya. Ayo ambil sertifikasi, ayo belajar ini, ayo kebutuhannya apa, ayo mau belajar apa lagi. Itu sih mungkin ya Kak Rini. Jadi alhamdulillahnya walaupun saya keluar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi ternyata saya sekarang juga melakukan hal yang memberdayakan perempuan dan melindungi anak gitu. Jadi apa ya, saya baru ketemu nih dari yang Kak Rini bilang gitu ya, ternyata oh iya juga ya gitu. Oke, pertanyaan 2 dari terakhir nih Yunda. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana pandangan Ayunda terkait menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi wanita karir? Oke. Nah. Oke. Menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir. Kalau kita bicara wanita karir, itu kesannya wanita yang bekerja di ranah publik. Kalau saya tuh bilangnya gitu ya, bekerja di ranah publik gitu ya, atau wanita yang berkarir di luar gitu, di sebuah. Sebetulnya itu menjadi hak dan pilihan itu dikembalikan kepada setiap perempuan itu sendiri gitu ya, atau kepada masing-masing. Yang menjadi catatan adalah, ini juga yang saya dapat di komunitas, setiap apapun peran yang ibu-ibu atau perempuan ingin lakukan atau peran yang sedang dijalani, itu teman-teman semuanya lakukan dengan profesional. Jadi ibu ya harus jadi ibu yang profesional. Gimana caranya jadi ibu profesional? Ya jadi ibu yang bisa paham mengenai dunia parenting, yang bisa mengerti gimana sih caranya mengasuh anak, yang bisa tahu bagaimana memanage waktu antara kegiatannya di rumah dengan kegiatannya di luar, karena dia karir gitu ya, atau di ranah publik. Nah, yang harus tahu juga bagaimana caranya kita bisa tetap menyeimbangkan atau life work balance itu gitu, antara kehidupan kerjanya dengan dianya gitu ya, atau dengan kehidupan di ranah domestiknya atau rumah tangganya. Yang tahu bagaimana jadi ibu yang bisa tetap mengarahkan anak-anaknya sesuai minat dan bakatnya. Jadi jadi ibu ya jadi ibu yang profesional. Sekarang jadi istri, karena kan perempuan juga berperan sebagai istri kan gitu. Istri yang profesional itu kayak gimana sih? Yang paham betul gimana sih karakteristik suami kita. Gimana sih love language-nya atau bahasa cintanya. Bagaimana caranya bisa tetap menjaga keharmonisan, bagaimana punya visi misi keluarga gitu ya, dan lain sebagainya. Dan jadi wanita karir ya harus jadi pekerja atau karyawan yang profesional. Artinya tidak mencampur adukan nih, misalnya di masa kerjanya dia kurang fokus atau segala macam gitu. Nah, harus ada kandang waktunya seperti yang mungkin tadi saya terapkan juga gitu. Saat jadi karyawan ya harus jadi karyawan yang profesional. Kalau masih belum merasa bisa untuk menjadi seseorang yang profesional, misalnya gitu ya, aku jadi ibu rumah tangga pengen kerja karena butuh tambahan pendapatan, tapi aku boleh nggak ya mengajak anakku nih serta di tempat kerja. Nah, menurut saya itu ya kurang profesional gitu. Jadi ibu ya ibu profesional. Jadi kalau memang belum sanggup, jadi ibu profesionalnya dulu aja. Kalau misalnya kira-kira sudah sanggup, silahkan, karena tidak ada Siti Khadijah juga dulu kan beliau berdagang gitu ya, tetap mendampingi Nabi Muhammad saat berperang dan lain sebagainya, membantu perbekalan dan lain sebagainya gitu, sehingga beliau mengerjakan segala sesuatunya secara profesional, baik sebagai istri Nabi maupun sebagai pendukung dalam kondisi waktu itulah gitu ya, baik peperangan maupun dakwahnya gitu. Nah, kita pun harus bisa seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang gimana ya pendapat saya sebetulnya saya kembalikan kepada yang teman-teman mau lakukan gitu kan, para perempuan silahkan monggo. Yang penting tadi catatannya, lakukan setiap perannya secara profesional. Kalau misalnya kita sudah melakukan segala sesuatunya profesional, insya Allah bahagianya tetap dapat, berkahnya tetap dapat, dan tidak akan ada
peran yang tumpang tindih, yang tabrakan, dan lain sebagainya. Pokoknya akan mulus deh jalannya. Kalau misalnya kita tahu ya porsinya masing-masing, dan kita lakukan dengan profesional. Gitu Kak Rini. Iya.